Halo teman-teman semuanya, kalau gas habis seperti ini jarumnya 0 ya. Kalau gas habis maka tentu kita harus menggantinya dengan yang baru. Ini nggak nyala. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini, dan iklannya juga jangan di skip biar kami selalu bisa berproduksi membuat konten-konten baru yang bermanfaat bagi Anda. Nah, mau untuk memastikan lagi habis betul atau tidak, teman-teman bisa membuka regulatornya. Dibuka begini ya, dilepas ini. Oke, lalu gunakan pinset atau benda lain untuk menekan pentil di sini. Nah, kalau ini tidak ada suara, tidak ada jazz, itu suara jazz ini, berarti betul-betul ini sudah habis. Itu untuk memastikan bahwa gas yang ada di dalam tabung ini sudah habis. Bisa menggunakan pinset seperti ini, bisa ujung gunting ya, untuk menekan ini jarum pentil di dalamnya. Kemudian saya sampaikan juga biasanya ciri-ciri gas yang mau habis itu mungkin teman-teman pernah mengalami menjelang gas habis itu ada bau gas yang keluar. Nah, itu kenapa terjadi? Karena tekanan gas dari dalam makin melemah, jadi gas itu menekannya semakin lemah, sementara ini ruang di sini sil karetnya itu kurang rapat. Nah, itu kadang-kadang suka ada kebocoran ya, justru menjelang gasnya itu habis. Maka solusinya biasanya yang saya lakukan itu dengan menambah karet atau gelang karet di dalamnya untuk membuat rapat sil yang dalam sini, atau mengganti dengan sil yang lebih bagus. Oke, sekarang kita mengganti ya. Jadi ini gasnya habis, saya ganti yang baru teman-teman. Ini masih segelan, ini beratnya juga beda ya. Ini masih segel plastik ya. Tapi sebelum saya ingin mempraktekkan mengganti gas yang baru ini, saya ingatkan kepada ibu-ibu ya, jangan malas untuk membersihkan kompor. Berulang-ulang ini saya ingatkan karena ini penting ya, biar kompor Anda awet. Kemudian selain itu juga nyalanya bagus dengan dibersihkan. Selain itu juga untuk menghindari kebocoran-kebocoran. Nah, caranya gampang, sediakan kain yang bersih ya, kain apa saja, bekas atau apa, ini bekas celana ya, ini ya, bersih dengan bekas. Lalu kalau saya biasanya menggunakan ini cering pembersih kaca ini ya. Untuk pembersihan cepat itu saya menggunakan ini, tapi untuk pembersihan yang lebih dalam itu saya menggunakan air hangat. Di air hangat dilapkan, dibasahkan pada kain, kemudian dilap-lapkan. Bisa juga dengan dicampuri sunlight atau cairan untuk mencuci piring. Nah, untuk pembersihan cepat, kalau kita biasanya ingin segera memasak, itu bisa disemprot begini bagian atasnya ya. Kemudian bagian ini jangan lupa selangnya ini juga harus dirawat dulu ya, bersihkan begini, lalu kita lap. Nah, perawatan ini kadang-kadang ya, karena kita mungkin males gitu, cuman merawat harian itu ya dengan kain ini. Maka sediakan kain bersih di sekitar kompor Anda. Nanti habis masak ada cairan, ada air, ada minyak, itu sebaiknya dibersihkan. Nah, ini perawatan rutin ya, yang bisa dilakukan setiap hari Bu, terutama ibu-ibu ya. Kalau habis masak jangan malas membersihkan ini. Supaya apa? Supaya kompor Anda awet. Ini saya menggunakan kompor murah ibu-ibu ya, tapi karena dirawat dengan baik ya awet-awet saja. Karena kompor semahal apapun, kalau terkena cairan kemudian karat gitu ya, berkarat itu tentu saja akan cepat rusak. Apalagi kalau kita masak sering terkena tumpahan ya, tumpahan kuah dan sebagainya, itu dijamin kompornya akan cepat rusak. Dan kemudian nyalanya juga tidak biru, tidak maksimal ya.
Lalu ini ya, jangan lupa kalau kita mengganti gas yang baru, kita juga menyediakan karet. Ini kebetulan setiap kali saya membeli tabung baru atau membeli gas yang baru, itu karetnya saya simpan teman-teman. Tapi saya juga menyediakan karet yang bagus. Ini saya beli di Indomaret ya, isinya cuma 5. Ini warnanya merah tua. Kemudian saya juga menyediakan gelang karet seperti ini yang nilon. Itu untuk menambah seal ini jika dengan seal yang baru ini tetap kurang rapat. Tuh, jadi sediakan seperti ini. Lalu ini saya menyediakan ini tutup galon. Ini ada gunanya teman-teman. Ini juga bisa saya gunakan untuk mengganjel kalau nanti gasnya tidak mengalir. Setelah dipasang tidak mengalir, ini potong sedikit dimasukkan di, nanti saya contohkan, boleh saya contohkan. Jadi misalkan tadi ya, gas yang baru ini kita lepas dulu plastiknya ya, ini ya, kemudian ini ada tutupnya juga ya. Kita lepas ini, nggak susah ya, nggak tutupnya. Biasanya gas yang baru akan dilindungi segel dan segel plastik ini dan segel yang ini. Nah setelah itu tadi kan saya memastikan ya, ini dengan cara ditekan ini ya, ini sudah ada nggak bunyi jazz gitu ya, berarti ini sudah betul-betul habis dengan menekan pentilnya ini. Nah ini bagaimana kalau yang masih baru, kita tekan ini ya. Nah ini kan ada suara gas yang keluar, berarti ini ada isinya, bedanya di situ. Lalu ini baru tapi nggak ada karetnya nih. Ini semakin apa, dari pihak produsennya makin kurang sportif ya. Biasanya ini ada karet sealnya ya, ini masih baru nggak ada karet sealnya. Untung saya punya cadangan ya, ini karet seal yang bagus ya. Kita pasangkan. Oh ya teman-teman, sebelum ini saya juga akan mau kasih tips apakah ini betul-betul rapat atau ada kebocoran. Caranya yaitu dengan menuangkan sedikit air ya, kita tuangkan air. Ini air dari keran teman-teman. Ini ya, ini ada gelembung-gelembung sedikit. Sebaiknya tidak ada gelembung seperti ini teman-teman, tidak ada gelembung seperti ini. Sebaiknya waktu dipasang ini betul-betul tidak ada gelembung. Nah cara menghilangkan gelembung kebocoran ini dengan cara dipukul dengan balok kayu. Nah ini dengan balok kayu seperti ini, dengan tetap dalam posisi ini dikasih air. Ini kita geser dulu. Saya ingin tunjukkan bagaimana cara mengatasi kebocoran karena posisi pentil yang tidak rapat ya. Ini sebabnya karena pentil di dalam itu tidak rapat. Caranya dituangkan air dulu segini, tuangkan air. Bisa hanya seperti ini gelembungnya jarang-jarang, bisa juga cepat tergantung kebocorannya. Nah ini begini ya. Lalu dengan balok seperti ini kita pukul sampai ini hilang. Iya karena ini oke ya, coba dikasih air. Nih hilangkan teman-teman, anteng kan ya. Nah tips ini saya dapatkan memukul pakai balok kayu gini, saya dapatkan dari para penjual tabung gas. Jadi ada pembeli penjual tabung gas, dia naruh
gasnya di gudang itu ya dalam jumlah banyak, lalu satu persatu ditetesi air begini. Oke, setelah itu teman-teman, saya ingin contohkan ya bagaimana cara memasang sealnya ya. Ini tadi kosong ya, dari beli tidak ada sealnya, kita akan pasangi karet seal seperti ini. Ini ya. Oke, kita pasang. Posisinya jarumnya full ya, pada kuning, garis kuning. Lalu bagaimana jika Anda masang seal ini ternyata masih ada kebocoran, ngeses gitu ya? Maka berulang-ulang tips ini saya sampaikan teman-teman. Caranya kalau ngeses, lepaskan dulu karet seal yang ini. Karet seal ini kita lepaskan ya, gini ya. Lalu sediakan ini gelang karet seperti ini, lalu lingkarkan pada tengah ini ya, tengah begini, dilingkarkan ya, gini nih, lalu dipotong pada sini nih. Potong ya, saya pelan-pelan ya, saya lakukan pelan-pelan ya, karena teman-teman masih sering bertanya, nah dikira-kira ini lingkarannya segini. Nah ini nanti posisinya di bawah ini, di bawah seal karet ini nanti. Jadi gini teman-teman, saya terusin dulu ya. Ini gelang karet ini kita taruh di sini. Ini seandainya ya, seandainya Anda memasang seal ini tetap ada kebocoran, ini dimasukkan, masukkan ke dalam, melingkar ya. Ini tips ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi teman-teman masih juga banyak yang belum paham. WA ke saya, nulis di komentar. Nah ini kita taruh gini ya, udah ini ya, posisinya di sini ya, kelihatan ya, melingkar di sini. Lalu kita kasih ini. Maksudnya apa teman-teman? Itu untuk menambah kerapatan karet seal ini. Oke, gini. Nah, gelang karetnya bisa pakai yang seperti ini, tapi lebih bagus lagi juga pakai yang ini, yang karet mentah ya, yang nilon. Ini karet gelang yang biasa. Kalau nggak ada yang nilon ya seperti ini, nggak apa-apa. Oke, setelah gini ya, misalkan ada kebocoran, kebetulan ini tidak ada bocor teman-teman. Kalau mungkin Anda tidak punya seal cadangan seperti ini dan sealnya kurang bagus, bocor, cara mengatasinya darurat seperti itu sebelum Anda membeli seal yang bagus. Nah kita pasang ini kuning ya. Oke, lalu coba kita nyalakan, nyala ya, ini nyala. Oke teman-teman, jadi itu cara memasang seal karet kalau Anda mengganti gas yang baru. Lalu bagaimana kalau Anda memasang gas seperti ini tadi, tapi ini tidak naik? Anda memasang regulator gas baru, tapi jarum ini tidak bergerak atau ketika dihidupkan menjadi nol, maka perlu dilakukan pengganjalan di dalam. Nah pengganjalannya itu bisa menggunakan kertas begini teman-teman. Ambil kertas dikit, lalu dilipat-lipat begini, dimasukkan begini ya. Atau bisa juga dengan memotong ini tadi, tutup galonnya ini ya. Ini biasanya menggunakan tutup galon, dipotong ya, potong sedikit. Ini tidak masalah, tapi saya contohkan ya biar nanti tidak bingung. Dipotong kira-kira bisa masuk di tengah-tengah ini, di tengah-tengah lubang karet seal ini bisa masuk gitu ya. Lalu masukkan di tengah-tengah ini. Ini kalau Anda habis mengganti gas, tapi jarum ini tidak bergerak atau pertanda gas ini tidak menyentuh di pentil, atau ketika dipasang ini naik tapi begitu dihidupkan jarum ke nol, berarti
ini tidak bisa menyentuh, di jarum regulator ini tidak menyentuh pada pentil pada tabung gas. Ya. Kemudian teman-teman, kalau ini sudah kenceng ya, sebenarnya ditarik ini aja nggak apa-apa. Dan tabung gas yang kuat itu digeser-geser gini tetap bisa geser, bisa bergerak, nggak masalah. Tapi ini rapat, ini jarumnya menunjukkan full ya, atau ke warna kuning. Kan nyala ya. Oke, saya kira itu kawan-kawan semuanya, terutama ibu-ibu dan remaja putri yang setiap hari berhubungan dengan kompor gas. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di video yang akan datang. Thank you.